Bagus itu ya tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar yang sudah kita sepakati bersama. Lihat warung-warung, orang pada nonton TV semua, berita itu semua. Wah, baru kemarin apa saya nonton Metro TV atau apa kok yang tidur terus semua itu. Mana yang tidurnya lebih banyak yang ditonton sama orang. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Ketua Baik. Majelis. Bawaslu itu tidur, Pak Ketua. Mau bertanya tidak? Karena suka begadang katanya, capean atau jadi saat tidur dia. Tapi tidur banget itu, tidur bener. Tapi tidur banget itu, tidur bener. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Terlapor siapa terlapor? Sorry. Tadi sudah saya Pak jawab. jadi terlapor gimana? Sorry, termohon, mohon maaf. Pak Hasim tidur ya? Jangan tidur sambil nonton film rakyat. Jangan tidur sambil ngentit duit. Jangan tidur sambil teler mewakili rakyat. Dari Bawaslu tidak? Ngantuk ya Pak Ketua itu. Saksi masih ada yang di dalam. Saksi yang akan didengar nanti. Keluar semua sudah? Dari Bawaslu? Komisioner masih ada. Suruh keluar Pak, keluar. Perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu dikaitkan di balik kemenangan paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK, nama Jokowi berulang kali disebut pihak penggugat. Dalam hal ini paslon 01 Anies Muhaimin dan paslon 03 Ganjar Mahfud. Paslon 01 dan 03 menuding terjadi kecurangan yang melibatkan aparatur negara dalam kemenangan telak Prabowo Gibran. Salah satu yang menjadi soal adalah pembagian bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Jokowi di masa kampanye Pilpres 2024 yang dianggap menguntungkan Prabowo Gibran.
musisi legendaris Iwan Fals menanggapi soal disebutnya nama Jokowi berulang kali dalam persidangan hasil Pilpres 2024 di MK. Menurut Iwan Fals, sebaiknya MK memanggil Presiden Jokowi sebagai saksi dalam sengketa Pilpres 2024 agar masalah ini menjadi jernih. Karena Jokowi bolak-balik disebut namanya, kayaknya MK perlu memanggil beliau di sidang sengketa pemilu tersebut deh, supaya jelas, terang benderang, jernih nggak keruh, ujar Iwan Fals di akun X. Sejumlah netizen setuju usul Iwan Fals mengenai pemanggilan Presiden Jokowi sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan memanggil 4 menteri untuk menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri yang dipanggil MK yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Netizen setuju dengan usulan Iwan Fals mengenai pemanggilan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. MK sendiri sebelumnya telah memutuskan dan memanggil 4 menteri untuk menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Nama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2024 di MK oleh pihak penggugat paslon 01 dan paslon 03. Salah satu yang menjadi soal adalah pembagian bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Jokowi di masa kampanye Pilpres 2024 yang dianggap menguntungkan Prabowo Gibran. Karena Jokowi bolak-balik disebut namanya, kayaknya MK perlu memanggil beliau di sidang sengketa pemilu tersebut, ujar Iwan Fals di akun X. Perlu diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi MK Suhartoyo kembali menegur peserta yang tertidur saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden 2024 di MK. Suhartoyo kini bertanya kepada pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu, apakah tertidur saat sidang berlangsung pada Selasa 2 April 2024. Momen itu terjadi usai ahli dari tim Ganjar Mahfud, Risa Permana Deli, memberikan keterangan saat sidang. Mulanya pihak pemohon memberikan pertanyaan kepada ahli. Setelah itu, terlihat Hakim Suhartoyo menegur Bawaslu. Suhartoyo bertanya, apakah Bawaslu tertidur saat sidang? Baik, Bawaslu itu tidur, Pak Ketua, tanya Suhartoyo. Suhartoyo bertanya apakah Bawaslu mau menyampaikan pertanyaannya juga kepada ahli. Mau bertanya tidak, ucap Hakim MK Suhartoyo. Merespon itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan dirinya tidak memiliki pertanyaan kepada ahli. Kemudian Suhartoyo mempersilahkan pihak terkait atau tim hukum Prabowo Gibran untuk mengajukan pertanyaan. Baik, dari pihak terkait, tanya Hakim Suhartoyo. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari tertidur saat mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hasyim terlihat memejamkan mata saat sidang masih berlangsung. Momen itu terjadi ketika Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor atau IPB, Didin Damanhuri, sebagai ahli tim hukum Ganjar Mahfud selesai menyampaikan paparannya. Setelahnya, sejumlah pihak menyampaikan pertanyaan untuk mendalami keterangan ahli. Kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang memimpin sidang bertanya kepada KPU sebagai pihak termohon, apakah ingin mendalami keterangan dari pernyataan Didin? Baik, dari termohon atau KPU ada pertanyaan, kata Suhartoyo dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 2 April 2024. Di sini Hasyim kedapatan sedang tertidur. Saat Suhartoyo bertanya, seketika ia langsung terbangun. Pak Hasyim tidur ya, ucap Suhartoyo. Hasyim menjadi terbangun, lalu memastikan bahwa pihaknya tidak ingin menyampaikan pertanyaan kepada Didin sebagai ahli.
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 yang kalah hari ini mulai menjalani sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Keduanya menilai negara melakukan campur tangan dalam pemilu dan mendesak MK untuk mendiskualifikasi.